Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penagihan pajak. Apa sih penagihan pajak? Terus gimana aja sih langkah-langkahnya? Simak videonya sampai akhir ya. Apa sih penagihan pajak itu? Tahu nggak sih? Dalam prosedur penagihan pajak, seorang penunggak pajak dapat disandra bahkan disita hartanya. Nah, sebagai wajib pajak, ada baiknya untuk memahami hal ini. Tujuannya agar kita sebagai wajib pajak dapat mengantisipasi risiko yang timbul dari penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah penagihan pajak? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan. Jadi, ada beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan untuk melakukan penagihan pajak. Berikut ini tahapan dan penjelasan setiap langkahnya. Yang pertama ada dasar penagihan. Dasar penagihan ada 7. Pertama, surat tagihan pajak. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Keempat, surat keputusan pembetulan. Kelima, surat keputusan keberatan. Keenam, putusan banding. Dan ketujuh, putusan peninjauan kembali. Kemudian, surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Ketiga, yaitu surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan. Atau dengan catatan diragukan iktikat baiknya dan memiliki utang pajak minimal 100 juta. Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai 25.000. Keempat, yaitu surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayar pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini, yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak mulai melunasi pajaknya. Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayar utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi berkeluarga negara Indonesia dan dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Kelima, pengumuman lelang. Apabila sudah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara. Keenam, pelaksanaan lelang. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan terhadap barang sitaan, yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera menggunakan, menjual, dan atau memindahbukukan barang sitaan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.